Oke, sekilas info aja. Mulai hari ini, channel ini sudah mengaktifkan fitur berlangganan ya. Buat kalian yang pengen berlangganan, boleh silahkan dicoba. Cuma 4.900 saja per bulan. Kalian bisa dapat akses early content. Buat kalian yang gak sabar nunggu konten berikutnya. Contohnya, hari ini kan upload si Kang Rongsok. Nah, biasanya kan besoknya si Kehidupan Anak Perpus, lalu besoknya lagi si Mincul. Nah, dengan early content ini kalian bisa akses video-video itu lebih awal, nggak perlu nunggu besok-besoknya, tapi kalian bisa langsung akses video itu di hari itu juga. Dan mungkin juga kedepannya bakal ada konten eksklusif buat khusus pelanggan ya. Itu aja. Nah, Bang, gimana kalau nggak mau berlangganan? Ya tunggu jadwal seperti biasa aja. Kalau hari ini si Kang Rongsok, maka besoknya Kehidupan Anak Perpus, terus besoknya lagi si Mincul. Cuman nggak bisa akses ke khusus pelanggan gitu aja. Oke, segitu aja infonya. Thank you. Balik ke konten. Pesta dimulai. Semoga kalian bersenang-senang di kapal persial ini. Terima kasih pada para pengunjung yang akan datang ke sini ribuan jauh milnya. Selamat menikmati semuanya. Lalu Jian Cheng pun setelah mengatakan seperti itu, dia berniat kembali ke kamarnya karena kelelahan. Dia masuk ke kamarnya, namun terlihat seseorang mengawasinya. Jian Cheng, apa kau mabuk? Jian Cheng menelpon si manajer. Ya lumayan sedikit. Ada apa kau menelpon, kata si manajer. Terima kasih, aku hanya ingin berkata seperti itu. Terima kasih untukmu. Aku hanya melakukan pekerjaanku, kata si manajer. Apakah kau tertarik menjadi CEO Future Group? Aku menjadi CEO Future Group? Dengan kata lain, apakah aku harus pindah ke Panu, kata si manajer. Ya, apa kau mau? Ya ayolah Jian Cheng, berhenti bercanda. Kau terlalu banyak minum, kata Jian Cheng. Aku Jian Cheng terlalu banyak minum, katamu. Aku tidak bercanda, aku serius. Benar-benar serius, tapi kenapa? Ya karena aku percaya dengan kemampuanmu, kata Jian Cheng. Itu baiklah. Setelah prioritas kita tentang proyek realita virtual berada di intinya, maka biarkan orang lain yang mengurusnya. Kalau begitu aku tutup saja teleponnya. Kau terlalu banyak minum, istirahatlah, kata si manajer. Mengapa dia menutup teleponnya begitu cepat sih? Sangat membosankan. Jika aku tahu akan seperti ini, aku akan bawa si Ai kemari. Namun terdengar ketukan pintu. Tok tok tok. Halo. Pintunya tidak terkunci. Ayolah masuk saja. Tuan, champagne sudah datang. Champagne, aku tidak pesan champagne. Sekarang jika aku melihat champagne aku akan muntah. Tetapi Anda membutuhkannya, Tuan. Terlihat wanita itu pun malah naik ke kasur. Aku tahu kau bukan pelayan. Siapa kau? Jangan berpura-pura menjadi pelayan, kata Jian Cheng. Dan akhirnya mereka pun tanpa basa-basi berbuat di kamar mandi. Aku bahkan tidak tahu namamu. Bukankah ini menarik? Ayolah, Anda hanya perlu tahu saja kalau Anda bersenang-senang malam ini dari 2000 orang yang Anda undang. Bagaimana Anda bisa mengingat saya? Dan akhirnya mereka pun kembali ke kasur. Apakah kau haus? Sedikit, lumayan. Namun di sana wanita itu berkata, bagaimana dengan apel emas? Jian Cheng pun yang sadar dengan kata apel emas. Apel emas? Apakah dia seorang agen? Dia, baiklah, kalau begitu aku harus berbohong. Tidak boleh mengekspos diriku sendiri. Tentu saja apel emas. Siapa wanita ini? Krieger Veritas atau yang lainnya? Aku pikir tidak ada cinta di antara kita. Lalu setelah mereka selesai, ya benar. Tidak, tapi setidaknya Anda memuaskan saya. Ini membuat aku menebak, apakah kau orang Italia? Sayang sekali, kau salah. Aku orang Polandia. Kalau begitu, bisakah aku tahu namamu, kata Jian Cheng. Namun dia tidak memberitahukan namanya. Lalu keesokan harinya, halo, saya sudah pergi dan saya adalah, ya begitulah, sebelum saya datang saya telah meracuni tubuh saya, dan siapapun yang bercinta dengan saya, dia akan mati dalam beberapa jam kemudian. Awalnya aku ingin menculikmu, tapi setelah melihatmu, ya begitulah, aku tidak tega. Obat penawarnya ada di celana saya. Meracuni tubuh agen itu benar-benar melakukan segalanya, bukan? Sambil kesal. Namun tubuhku tidak bisa diracuni. Aku ini anti racun. Obat gen tidak sia-sia. Kekebalanku telah meningkat. Aku tidak bisa diracuni pada zaman ini. Tampaknya kebohonganku ini efektif. Ini seharusnya bisa kehilangan kecurigaan antara aku dan Golden Apple. Masalah di masa depan juga akan hilang sementara waktu, kata Jian Cheng. Baiklah, sekarang aku dapat kembali ke hari akhir atau hari kiamat dengan tenang. Lalu sementara itu di masa kiamat,
Si Mayor Han dan si Sun Jiao sedang mengobrol. Cuaca semakin hangat, spesies xenotik akan menyapu seluruh kota Wanghai. Kapan Marshal Jiang akan datang? Marshal Jiang sibuk dan urusannya. Ketika dia kembali tidak akan mengatakan tidak. Kau tahu situasinya sedang tegang dan semuanya menunggu dia. Kau tahu, ayolah, kau tidak bisa bicara dengan Marshal Jiang, kata si Sun Jiao. Ini adalah pangkalan Fishbone, bukan tempat perlindungan. Marshal tidak akan di sini, untuk aku yang bertanggung jawab di sini semuanya. Apakah Anda bisa bertanggung jawab dan mengambil keputusan ini? Lalu tiba-tiba saja seorang menyela. Apa yang kalian perdebatkan? Jian Cheng, kau kembali. Ya, kau telah bekerja keras, Marshal Jian. Anda kembali, kata si Mayor Han. Cuaca semakin hangat dan dapat dipastikan bahwa gelombang hidrogen meletus di kota Wanghai. Bicara tentang situasi lebih spesifik, kata si Jian Cheng. Menurut informasi yang ditangkap oleh drone, aktivitas zombie di kota Wanghai telah meningkat. Dan selain itu, asalnya berkumpul, sekarang mereka telah menyebar. Pada saat yang sama, spesies asing dan di kota Wanghai telah menduduki keadaan dalam panik. Keadaan itu seperti bahkan kecoa bermutasi yang awalnya hanya kecoa biasa, sekarang menjadi kecoa mutan. Kau tahu, hanya ada dua cara untuk menyelesaikan xenophobia ini. Satu adalah migrasi dan yang lainnya adalah menyerang mereka balik. Tentu saja kita akan pakai cara yang kedua, kita akan bunuh mereka. Marshal, Anda lupa kita punya hal penting sekarang tentang ekspedisi. Ya, ngomong-ngomong ekspedisi, bunuh para mutan itu. Namun jika ada serangan hidrogen, kita cenderung kekurangan pasukan militer di belakang. Apakah mungkin untuk menghentikan ekspedisi terlebih dahulu? Tidak bisa, Marshal, kata si Mayor Han. Lah, kenapa? Bahkan jika kita menghentikan ekspedisi, para mutan tidak akan menyerah pada operasi militer dan kita bisa berada di keadaan gawat di musim dingin. Tidak hanya itu, dapat menghentikan ekspedisi, tapi kita terburu-buru menyelesaikan masalah mutan sebelum Xenopedia masuk transformasi. Apa maksudmu, Mayor Han? Kirim dua tim untuk bertarung di dua front. Hah? Mengirim dua tim di dua front? Si Sun Jiao dan si Jian Cheng pun terkejut. Aku keberatan, ini terlalu beresiko, kata si Sun Jiao. Kau belum pernah mengalami gelombang alien. Kau tidak tahu berapa menakutkannya itu. Justru karena kita harus melakukannya. Kalau tidak, bahkan jika kita selamat dari gelombang monster, kita mungkin tidak bisa menahan serangan balik mutan, bukan? Mayor Han, apa kau punya rencana sekarang? Ya, strategi pertempuran spesifik ini. Garis defensif timur berinvestasi, semua baju besi dan front barat akan menyerang, berusaha untuk menyelesaikan masalah mutan dalam waktu singkat. Tetapi bagaimana jika front barat gagal? Maka semuanya akan diinvestasikan ke front timur. Seluruh pasukan pergi ke front barat dan rencana mengevakuasi kota Wanghai. Menyerahkan kota Wanghai, bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin, kata Sun Jiao sambil marah. Ini adalah tempat hasil kerja keras kita. Kita membangun tempat ini dari nol. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mempertimbangkan konsekuensi dari kegagalan, kata si Mayor Han kepada Jian Cheng. Jika kau memilih bertarung dalam dua baris, bagaimana cara menghentikan pasukan? Memobilisasi semua pasukan lapis baja untuk melengkapi Korps 1 dan kerjasama di Stalker Corps. Sebuah Blitzkrieg akan diluncurkan melawan Sektor 7 dan Jiasi. Korps ketiga harus ditempatkan di blok ke-6, memperkerjakan tentara bayaran lokal dan pelancong tunggal untuk mempertahankan garis depan. Korps 2 harus ditempatkan di Camp 27 dan sebagian kembali ke pangkalan ikan. Kekecilan pertahanan sepenuhnya ke pinggiran luar. Jian Cheng pun berpikir, ya baiklah, ayo kita lakukan apa yang kau katakan. Dan akhirnya 5 hari kemudian pertempuran pun terjadi. Beberapa tembakan terjadi. Mereka sedang melawan mutan. Ini pertama kalinya aku melihat banyak monster, kata si Jian Cheng. Semuanya bersiap, terlihat beberapa tank baja. Kau jangan terlalu sombong, kata si Sun Jiao. Tembak, dar, dar, dar. Sementara itu Jian Cheng yang kesenangan bisa melihat tank baja menembak dan meledakkan sesuatu. Ini bukan sombong, tapi kepercayaan diri untuk menang, kata Jian Cheng. Kau semangat sekali, ada apa ini? Halo, halo, Mayor, Mayor. Sun Jiao, aku melihatnya. Ada apa? Apa kau membawanya? Ya, saya bawa. Anda lihat robot rekayasa peralatan penambangan laut. Saya khawatir tidak bisa menggunakannya sekarang. Bagus. Lalu akhirnya robot itu pun digunakan. Robot itu menembak para mutan. Dar, 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 dar. Serang, serang. Kata si mutan. Dan akhirnya pertempuran sengit pun terjadi antara robot dan mutan. Kabar baik, pertempuran pada Sektor 7 dapat dimenangkan oleh kemenangan kita. Lalu, buat pengaturan yang lebih baik untuk tahap selanjutnya. Buat sedikit perbaikan, kalahkan Jiasi. Baik, Marshal. Perasaan aneh, apa ini semakin kuat, kata si Sun Jiao. Sun Jiao, aku membawa kabar baik, kata Jian Cheng.
kepada si Sunjao, pertempuran di sektor 7 adalah kemenangan kita total loh. Jangan terlalu jangan terlalu senang. Aku memiliki perasaan yang tidak enak. Sunjao, ayolah, kau di sini sejak pagi. Kenapa kau tidak pergi istirahat? Sepertinya kau lelah. Itu bukan masalah. Dari pengalamanku, perasaan ini selalu menggangguku. Hanya saja aku tidak tahu apakah ini karena aku sudah terlalu dalam kenyamanan. Perasaan ini masih tidak akurat. Sunjao, santailah, kau mungkin hanya terlalu gugup, kata Jiancheng. Ya, aku harap aku juga begitu. Tapi aku tidak bisa menganggapnya enteng. Namun tiba-tiba saja si Sunjao melihat sesuatu dan merasakan sesuatu. Ada apa, Sunjao? Naluriku memberitahuku bahwa ada sesuatu yang mendekat. Dan benar saja. Martial, gelombang mayat datang. Apa? Gelombang mayat? Perasaan Sunjao ternyata benar. Terlihat beberapa zombie mulai datang. Dan ratusan, mungkin ribuan zombie. Benar saja seperti yang kuperkirakan. Jiancheng, kau pergilah, tidak aman di sini. Jangan bercanda. Bagaimana seorang pria bisa kembali ke markas sementara pacarnya dan istrinya bertempur di garis depan? Kalian semua serang. Akhirnya pertempuran pun terjadi lagi. Tapi di hari-hari terakhir situasi seperti ini telah menjadi sangat terperiuh dan mungkin jumlahnya terlalu banyak. Martial, tubuhnya telah menumpuk sehingga 2 meter. Sialan, bakar tubuhnya. Lalu mereka pun bakar tubuh mayat-mayat zombie itu. Sudah mulai gelap. Setelah api menyala lebih dari 2 jam, kini semuanya telah dibersihkan, bukan? Namun zombie tidak akan beristirahat. Mereka akan terus datang jika melihat api ini. Lalu seseorang pun berkata, ini adalah markas fishbone atau tulang ikan. Martial, jika melihat tingkat konsumsi ini, kita hanya bisa bertahan dalam 12 jam. Apakah pabrik ini tidak bisa bekerja? Pabrik ini mungkin hanya bisa menyediakan amunisi untuk 1 jam. Sunjao, kabarnya tidak baik ya, lebih buruk dari yang kukira. Namun di sana Jiancheng mendapatkan ide. Aku mendapatkan ide. Bagaimana kita kembali dan membeli bensin? Bensin itu ide yang bagus, tapi bisakah dinding kita bertahan? Bagaimana kalau dinding kita juga terbakar? Kata si Sunjao. Seharusnya tidak masalah ketika membangun tembok di sekitar. Banyak faktor pertimbangan pencegahan kebakaran juga dilakukan di semua aspek. Setelah beberapa saat, bawa beberapa orang ke gudang belakang untuk memindahkan bensin. Akhirnya mereka pun membawa beberapa drum bensin dengan truk. Dan mereka pun menyiramkan bensin di sekitar markas dan membakar para zombie yang ada di sana. Pangkalan fishbone dilahap oleh api dan diterangi oleh api. Namun ya, semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya apinya telah padam. Setelah terbakar sepanjang malam, akhirnya bersih. Dan si Sunjao pun membantu membersihkan para zombie-zombie yang tersisa dengan pistol lasernya. Sunjao, mainan apa itu? Kata Jiancheng. Keren banget anjir. Ini adalah pistol laser. Kau tahu senapan laser di kota Wanghai? Mungkin ini satu-satunya. Bagus sekali, biarkan aku meminjamnya. Aku tidak akan membiarkan yang kau meminjam ini. Ini adalah satu-satunya senjataku. Ayolah, selalu ada lebih banyak dari 2 sampel, bukan? Aku tidak akan menyalahkannya dengan mudah. Jika rusak, ini tidak akan bisa diperbaiki, kata si Sunjao. Kau lebih baik pergi terlebih dahulu dan mengawasi pagar itu, apakah itu aman atau tidak. Sunjao, kau mengatakan itu lagi. Kenapa kau selalu ingin aku pergi, kata si Jiancheng. Ini adalah bukan masalah pria atau wanita, tapi memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Apa kau mengatakan tentang lalat mutan dan nyamuk mutan? Nah, lihat dari kejauhan masa hitam pekat ini, bahkan suatu bisa ditahan tembok. Xenophobia telah merepotkan. Apakah kita hanya bisa bersembunyi, kata si Jiancheng. Ya begitulah, namun seseorang datang. Martial, saya datang. Akhirnya kau datang. Ternyata itu adalah si pembuat roket. Saya membawa sesuatu untuk Anda, Martial. Apa itu? Ya, ini adalah rudal baru yang saya kembangkan. Mungkin bisa membantu Anda kali ini. Ya, ini sangat ringan. Selain itu, apa ini sangat kecil? Apa ini bisa meledak? Ya, Martial, ini akan ditempatkan di pagar diletakkan setiap 10 meter. Jika aku menekan tombol ini, maka rudal ini akan diluncurkan. Tegangannya sampai 500 kilo. Semua lalatan nyamuk akan dihancurkan oleh listrik. Sementara itu, Jiancheng masuk ke dalam markas. Mayorhan, situasinya bagaimana di front barat? Ini agak buruk. Apa maksudmu agak barat? Sementara itu, seorang perhatian. Para mutan mengeluarkan sejumlah besar senapan mesin anti pesawat di lubang perlindungan. Dihantam Xinchuan. Tugas kalian adalah mengikuti rute ini dan menembus garis pertahanan infanteri mutan dan mengambil posisi senapan mesin udara mereka. Apakah kalian mengerti? Baiklah, mengerti, Kapten. Catatan, masuk tim 5, masuk tim 5, tim 5.
Tim 5 tidak menjawab dan terdengar suatu ledakan. Intervensi elektromagnetik area luas. Sialan, apa yang terjadi di sini? Kata si kapten. Para mutan meledakkan jembatan sekarang dan diblokir oleh korps pertama, mungkin tidak dapat menaklukkan kota dalam waktu yang singkat. Aku sudah bilang sebelumnya kan bahwa pertempuran dua garis itu gila. Apakah kau tidak menganggap bahwa mutan itu meledakkan jembatan? Sebanyak 217 jembatan diledakkan. 217 itu membutuhkan 1302 ton peledak loh. Bagaimana para binatang-binatang itu mendapatkan peledak? Ya mungkin bukan hanya peledak, ya subkristal juga. Benar, Yoru mengatakan bahwa kemampuannya disebabkan oleh rekayasa genetika, bahwa mengatakan meminum obat genetik, dengan kata lain bantuan dari gereja senja. Gereja senja sialan, kenapa mereka membantu mutan? Ya, mutan perlu meningkatkan virus Wave dan mendapatkan kapasitas reproduksi, sementara gereja senja membutuhkan teknologi Eden di revisi nomor 05. Keduanya telah memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Kurasa mereka bekerja sama karena itu.